apakah benar sih kalau kita kecapean, terus kita tidur itu bisa ngorok? Bisa nggak ya? Oke, yo halo semuanya. Selamat datang di channel Dr. Nafai. Jangan lupa klik like, komen yang banyak, dan juga share ke teman-teman kamu ya, supaya bisa menjadi jariah untuk kita semua. Nah, kita akan bahas seputar kesehatan, edukasi, Jangan lupa subscribe ya, gaya hidup, supaya nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. serta tips kesehatan yang tentunya ringan dan mudah dipahami. Oke, halo semuanya. Nah, kembali lagi di Bincang Sehat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang mitos atau fakta sih. Ya, yang ini adalah yang part kedua. Nah, sebelum terima kasih banyak ya yang udah merespon dan juga komen di yang part pertama ya. Nah, tentunya tema kali ini pastinya akan lebih seru ya. Dan mungkin ini ada beberapa hal yang kayak mencengangkan gitu ya. Nah, seperti apa itu? Yuk kita simak. Nah, oke, mitos atau fakta yang pertama seperti ini. Dokter, mitos atau fakta sih kecapean atau kegemukan menyebabkan tidur mengorok atau mendengkur? Nah, dikatakan, dok, apakah benar sih kalau kita kecapean, terus kita tidur itu bisa ngorok? Bisa nggak ya? Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan kali ini adalah bisa jadi fakta ya. Nah, meskipun ini nggak mengalami semua orang ya. Nah, sebenarnya kita itu akan bahas dulu nih, apa sih ngorok itu? Jadi ngorok adalah suatu kondisi ketika udara itu melewati saluran pernafasan ya, yang mana dia itu menggetarkan pada bagian tubula seperti ini. Jangan bergetar tuh. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kondisi ini terjadi pada orang-orang dengan kondisi capek. Umumnya ketika kita tidur seperti ini ya, kita tidur telentang, itu bagian pernafasan yang bagian atas bagian mulut itu dia akan jatuh ke belakang ya, sesuai dengan arah gravitasi, terutama bagian lidah. Nah, hal ini terjadi karena bagian tersebut terlalu berelaksasi akibat orang itu mungkin lemes atau mungkin dia saking capeknya gitu loh. Jadi di alam bawah sadarnya pun dia itu nggak bisa menahan ototnya sehingga dia jatuh menutupi jalan nafas terjadilah mengorok seperti itu ya. Nah, ini sering terjadi pada orang yang kecapean. Nah, berikutnya apakah ini bahaya? Nah, tergantung ya. Kalau hal ini itu berulang, berikutnya mengganggu tidur ya, ada diagnosisnya, namanya adalah OSA atau Obstructive Sleep Apnea Syndrome ya, OSAS ya, OSAS ya, bukan OSAS. Nah, OSAS ini dia terjadi ketika ada orang-orang yang mengalami obesitas atau berat badannya berlebih, sering seperti itu. Kenapa? Karena dia otomatis kadar lemak dalam tubuhnya itu banyak ya. Berikutnya ototnya itu mungkin lebih gampang rileks, dan juga pada kondisi telentang seperti itu dia bisa menutup pernafasannya, itu yang bahaya kalau sampai mengganggu tidur ya. Nah, OSAS ini sebaiknya kalau mengalami ya berulang dan mengganggu tidur, bahkan sampai ketika tidur tiba-tiba kebangun, nah itu hati-hati, bisa kena OSAS ya. Nah, nanti kalau seperti itu silahkan cek ke dokter ya untuk diterapi bagaimana baiknya itu. Dokter, mitos atau fakta stres dapat memicu sakit mah? Oke, jadi yang kedua adalah kalau orang itu stres, apakah bisa memicu mah ya? Mitos atau fakta sih? Nah, jawabannya adalah fakta teman-teman. Jadi orang mah itu adalah dalam kondisi medis disebut sebagai gastritis ya. Gastritis itu adalah radang pada bagian lambung. Nah, radang ini disebabkan karena adanya asam lambung yang terlalu banyak sehingga dia mengikis pada bagian lambung. Ingat, asam lambung itu sifatnya adalah korosif, dia merusak sehingga dia mengikis pada bagian lambungnya. Nah, hal ini dapat dipicu berbagai macam hal ya. Oh ya, sebelumnya ini asam lambung itu dihasilkan oleh siapa sih? Dia dihasilkan oleh namanya sel parietal. Sel parietal itu adalah sel-sel kecil ya dalam lambung yang mana dia itu menghasilkan asam lambung ya, kayak gini gambarannya. Nah, berikutnya sel parietal ini dia menghasilkan asam lambung tuh. Apa aja pemicunya? Selain karena dia faktor makanan ya, mungkin dia makannya telat, atau berikutnya makan makanan yang memicu ya, kayak lemak misalnya nih. Lemak itu ada yang kayak kulit ayam, berikutnya gaji ya, atau lemak pada hewan, berikutnya gorengan, berikutnya makanan bersantan, pedas, kecut atau asam gitu ya. Nah, selain itu juga kopi juga bisa memicu pada bagian mah. Nah, ternyata stres ini dia juga bisa memicu mah ya. Nah, siapa nih yang suka overthinking ya, hati-hati. Overthinking itu nggak cuma bikin kalian itu stres, tapi dia juga bisa bikin kalian sakit secara nyata ya, ada kerusakannya gitu. Nah, contoh seperti ini pada lambung ya. Jadi ketika orang itu stres itu ternyata dia bisa memicu asam lambung guys ya.
Kenapa seperti itu? Ya karena memang ketika orang itu stres, dia dalam kondisi itu simpatis. Simpatis itu kondisi untuk bertahan atau menyerang gitu. Jadi kayak orang-orang yang waspada gitu kan. Nah, dalam kondisi tersebut, bagian pencernaan itu akan dikurangi fungsinya ya. Otomatis asam lambung yang awalnya itu harus cepat keluar, dia akan tertahan dulu di bagian lambungnya sehingga dia bisa mengikis pada bagian lambungnya seperti itu. Nah, terus gimana dok? Ya gimana ya, intinya kalian harus pinter-pinter memanajemen stres ya, terutama overthinking nih. Siapa nih cewek-cewek ya yang suka overthinking ya? Ingat Nes, ingat ini ya, overthinkingmu itu tidak akan membuat masa depanmu berubah, tidak bisa memperbaiki masa lalumu, tapi dia itu merenggut ketenanganmu di hari ini, ya kan? Gak ada manfaatnya, ya kan? Kita membuat skenario yang tidak akan terjadi, ya. Kita overthinking soal kehidupan. Ingat, ya, Allah sudah demikian rupa ya. Karena saya itu ingat kata gini, apa yang menjadi rezekiku tidak akan melewatkanku, dan apa yang melewatkanku berarti bukan rezekiku. Ya udah, kita hidup tinggal jalani aja, slow aja gitu, santai gitu kan. Nah itu penting banget ya, jadi harus bisa memanajemen stres. Nah tapi kalau udah terlanjur kena serangan gimana dok? Ya udah nggak apa-apa, kalau kena serangan ya kalau masih awal kalian udah duduk dengan tegak seperti ini ya, jangan rebahan loh ya, duduk tegak. Berikutnya tarik nafas panjang, keluarin, bisa minum air putih hangat ya. Nah air putih hangat ini bertujuan untuk menetralkan sementara ya. Syukur-syukur kalau kalian punya obat mah ya, kayak antasida atau promah gitu ya, sorry ini sebut merek nih. Nah seperti itu bisa diminum juga untuk menetralkan. Nah setelah itu silakan makan makanan yang ringan ya, mungkin kayak sepotong roti atau mungkin sekepal nasi gitu ya, itu juga bisa membantu menetralisir dari asam lambungnya. Oke, mungkin itu dulu ya pada mitos atau fakta pada part 2 kali ini. Nah silakan komen kalian mau bahas apa lagi. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Kalau kalian share ke teman-teman, insya Allah ada teman yang terbantu dan sebagainya. Semoga bisa bernilai amal jariah untuk kita semua. Banyak kurang dari saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.